seputar info kembali menjumpai Anda. Bersama saya Rosleni, informasi terkini dan teraktual akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut berita utamanya. Pemirsa, setelah beberapa tahun kita dihantui dengan adanya COVID-19, kini COVID-19 mulai menurun, namun ditemukan kembali varian Omicron di Indonesia. Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan telah mengumumkan temuan kasus pertama COVID-19 varian Omicron di Indonesia pada Kamis 16 Desember 2021. Kasus pertama Omicron ini terdeteksi pada seorang petugas kebersihan berinisial N yang bekerja di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Kementerian Kesehatan telah mendeteksi seorang pasien terkonfirmasi Omicron pada tanggal 15 Desember. Data-datanya sudah dikonfirmasi ke Gisaid. Menteri Kesehatan pun menghimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu terlalu panik dan tetap tenang. Yang terpenting segera melakukan vaksinasi COVID-19, terutama untuk kelompok rentan dan lansia, serta tidak perlu bepergian ke luar negeri jika tidak mendesak. Adapun tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran varian COVID-19 yaitu pembatasan masuknya warga negara asing di Indonesia, khususnya negara-negara yang dikabarkan terkontaminasi virus varian Omicron tersebut. Pembatasan ini dilakukan semata-mata untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari ancaman terpapar atau terinfeksi virus varian baru. Selain mengetahui tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah, penting bagi kita agar mengetahui pula gejala-gejala virus Omicron serta cara pencegahannya. Berikut beberapa gejala Omicron dirangkum dari sejumlah sumber, diantaranya sakit kepala, pilek, bersin, sakit tenggorokan, kehilangan penciuman, kelelahan, dan demam. Adapun cara pencegahan penularan Omicron, pihak WHO meminta negara-negara untuk melakukan hal-hal berikut sebagai langkah pencegahannya, yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap varian SARS, mendata secara lengkap database lonjakan penularan, melaporkan kasus klaster yang terinfeksi, melakukan penyelidikan lapangan dan penilaian laboratorium untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak potensi dari virus varian baru dan melakukan metode diagnostik, respon imun, antibodi netralisasi, atau karakteristik lain yang relevan untuk mengantisipasinya. Selain itu, masyarakat diingatkan untuk selalu mengikuti anjuran protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun lingkungan, menjaga jarak, menghindari keramaian. Pemirsa, informasi selanjutnya, di penghujung tahun, harga cabai rawit di pasar Salo Jampu kembali meroket. Harga cabai rawit hari ini, Senin 20 Desember 2021, kembali merangkak naik, usai turun pada penjualan kemarin pada tanggal 19 Desember 2021. Kenaikan harga cabai rawit tidak hanya dialami di kota-kota besar, akan tetapi di pasar Salo Jampu, Kabupaten Wajo juga mengalami kenaikan yang sangat drastis, di mana pada umumnya harga cabai rawit hanyalah 15.000 per kilogram, sedangkan sekarang naik menjadi 60.000 per kilogram. Alasan utama kenaikan harga cabai rawit, terutama harga cabai rawit merah, adalah dipengaruhi oleh faktor musiman, yakni seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa hari belakangan musim hujan kembali mengguyur sejumlah wilayah, salah satunya di wilayah Kabupaten Wajo. Hal tersebut mengakibatkan beberapa tanaman rusak atau gagal panen. Bahkan BMKG memperkirakan curah hujan masih tetap tinggi hingga Maret 2022. Diperkirakan 99% wilayah Indonesia mengalami curah hujan lebih dari 200 mm per bulan. Artinya, curah hujan akan tinggi, bahkan bisa sangat tinggi. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka harga cabai rawit bisa saja akan tetap naik, bahkan lebih tinggi daripada harga sekarang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di seputar info hari ini. Saya Rosneni mewakili seluruh kerabat yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.